Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini materi pembelajaran tematik kita adalah sains atau IPA. Materi pembelajaran kita yang sekarang adalah materi pembelajaran terakhir sebelum nanti kita akan penilaian harian. Nah, jika anak-anak ustazah yang belum mempersiapkan bukunya bisa disegerakan untuk mempersiapkannya ya, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Baik, jika sudah dipersiapkan, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan baik dan juga lancar. Nah, kalau sudah, anak-anak ustazah buka bukunya halaman 75, bab 5 yaitu ekosistem dan jaring-jaring makanan. Di padang rumput yang hijau, hewan-hewan sedang mencari makan. Terlihat seekor zebra sedang memakan rumput dan sekelompok zebra tersebut membentuk populasi zebra, di mana dari populasi itu akan terbentuklah suatu komunitas dan juga ekosistem. Di dalam ekosistem akan terdapat rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, apakah rantai makanan, jaring-jaring makanan tersebut? Mari kita pelajari ya. Sebelum kita masuk ke rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan, kita harus tahu dulu apa tingkat organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan itu pertama adalah individu, kemudian akan membentuk populasi, lalu akan membentuk lagi ekosistem, lalu bioma dan juga biosfer. Dan tingkatan organisasi kehidupan ini sudah terurut ya, dari individu sampai biosfer. Nah, individu adalah satu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks atau lengkap dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. Contohnya, seekor sapi, seekor rusa, seekor zebra. Berarti kalau seekor sapi, seekor zebra, atau seekor rusa itu, individu itu berarti cuma satu. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Contoh, seorang guru, seorang murid. Nah, itu adalah contoh dari individu juga. Paham? Selanjutnya ada populasi, yaitu kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dalam waktu yang sama. Contohnya, populasi rusa. Nah, di tempat dan waktu yang sama ada beberapa rusa, lebih dari satu, misalnya 5, 6, 7. Nah, sedang makan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan populasi. Jadi dia populasi itu sekelompok hewan yang sama atau organisme yang sama di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga. Kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem yaitu interaksi antara berbagai penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Itu ekosistem. Maksudnya lingkungan abiotik itu ada air, tanah, udara, kemudian cahaya matahari. Selagi si rusa itu makan, nah di padang rumput pasti dia akan melakukan sebuah interaksi. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Lalu tingkat organisasi kehidupan selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah kumpulan dari ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas. Contohnya gurun, padang rumput, gurun pasir. Nah, itu contoh bioma. Dan biosfer ini adalah bumi yang berisi kehidupan. Jadi tingkatan organisasi kehidupan secara terurut itu ada individu, populasi, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanan. Jadi, berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada herbivora. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan saja.
contohnya sapi, kuda, dan juga kambing. Nah, dari tumbuhan itu, bagian-bagian tumbuhannya itu juga bisa dimakan seperti biji-bijian, kemudian batang, umbi-umbiannya. Kayak misalnya burung. Burung yang termasuk kelompok herbivora, yaitu burung yang memakan biji-bijian. Contohnya ada merpati, tekukur, kemudian burung gereja. Kemudian ada juga burung pemakan buah-buahan seperti kakak tua, beo, kemudian jalak. Nah, itu termasuk hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Nah, hewan yang memakan hewan lain itu apa yang dimakan? Yaitu dagingnya. Contoh karnivora adalah harimau, buaya, ular, singa, burung hantu, burung elang. Di mana hewan-hewan tersebut mempunyai gigi taring yang tajam sehingga memudahkan mereka untuk merobek hewan tersebut. Lalu omnivora yaitu hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya ada ayam, bebek, ikan, tikus. Nah, ayam kan memakan biji-bijian. Biji-bijian kan bagian dari tumbuhan. Kemudian ayam juga bisa makan cacing atau makan hewan lain. Nah, berarti hewan ayam ini termasuk kelompok omnivora yaitu pemakan segalanya. Baik tumbuhan dan juga hewan. Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat rantai makanan. Nah, jadi yang terlihat pada gambar di sini ada tumbuhan, tikus, ular, elang, dan juga dekomposer. Nah, produsen. Produsen itu merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Nah, jadi tumbuhan ini akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus di sini sebagai konsumen satu. Nah, konsumen satu itu biasanya bisa berupa herbivora. Nah, lalu si tikus ini dimakan ular. Ular disebut konsumen dua. Konsumen dua ini biasanya karnivora. Dan yang ketiga itu ada konsumen tiga yaitu elang. Elang memakan ular. Nah, elang mati dia akan terurai dibantu oleh dekomposer. Dekomposer ini bisa bakteri, kemudian zat pengurai yang bisa menguraikan hewan tersebut. Kemudian nanti akan menjadi lagi produsen seperti itu. Nah, itu contoh rantai makanan. Nah, konsumen tiga ini disebut konsumen puncak, yaitu konsumen tertinggi. Nah, itu penjelasan tentang rantai makanan. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Nah, sebenarnya sama saja antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini. Hanya jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, terlihat di sini ya, banyak kan rantai makanannya. Nah, di sini mungkin ada 3 atau 4 rantai makanan yang terjadi. Di mana misalnya tumbuhan, kambing makan tumbuhan, kemudian kambing dimakan serigala, selanjutnya serigala dimakan singa. Lalu rantai makanan selanjutnya. Nah, kelinci memakan tumbuhan, kemudian kelinci dimakan serigala, kelinci juga bisa dimakan kucing hutan. Nah, kucing hutan dimakan serigala, bisa juga dimakan oleh singa. Selanjutnya tikus memakan tumbuhan. Kemudian tikus dimakan kucing hutan ataupun burung hantu juga bisa. Nah, burung hantu dimakan kucing hutan. Selanjutnya dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Nah, itu termasuk jaring-jaring makanan. Jadi dia hanya gabungan dari rantai-rantai makanan. Nah, itu saja penjelasan Ustazah mengenai ekosistem rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan.
Nah, untuk tugasnya, anak-anak Ustazah bisa silakan kerjakan buku paket halaman 86 sampai 87, yaitu evaluasi pelajaran 5 bagian A. Jangan lupa absen online-nya ya, Ustazah tunggu untuk tugasnya. Dan satu lagi nanti kita akan penilaian harian bab 4 dan juga bab 5 pukul 1 siang. Jangan lupa dikerjakan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.